Bukan ku tak mau, kan ku tak mau bersanding denganmu. Kowe nate tatu semono uga lakonku, kakanyane kowe lan aku. Yang pertama ini mungkin mau launching ya Kang? Iya, mau launching single. Yang lagu sendiri ada satu lagu pop sih, judulnya Bila. Terus yang bikin musiknya juga Om Santo, tapi pencipta lagunya Pak Mursid. Terus yang kedua cover lagunya Ayah, tapi musiknya kita ubah gitu, jadi kayak kita recycle. Sama Mas Santo juga. Sama satu lagi ada Bunga Asmara, ini baru kita bikin. Kalau untuk lagu Bila itu mengambil genre-nya genre apa? Genre pop, semuanya Genre pop. Popnya pop melo tentang cinta. Iya, melo cinta. Kenapa kok ambil pop? Karena emang mungkin ngerasa jagonya di situ kali ya. Yang lain nggak bisa. Terus kalau lagu milik Ayah yang diambil apa? Ada lagu terbarunya Ayah yang Timun Wungko itu, sama yang kedua Bunga Asmara. Kemudian untuk arrangernya apakah juga masih seperti arranger Ayah atau mengikuti Enggak, kekinian? ganti. Kita daur ulang musiknya jadi musik kekinian sama Om Santo. Yang arranger semuanya nanti Mas? Iya, betul. Berarti Mas Santo nge-arrange juga nyanyi? Iya. Ya nanti coba Mas. Kayak apa sih suaranya? Suaranya kayak gini. Sedikit untuk lagu Bila itu menceritakan tentang apa sih? Menceritakan jadi lebih ke ada perempuan sama laki-laki, terus perempuannya ini kayak pengen banget pacaran gitu, tapi kayaknya laki-lakinya nggak mau, jadi cinta Cewek bertepuk. cowok ngomong. Oh iya, cinta bertepuk sebelah Nah, gitu. Oke, sekarang kembali ke Mas Santo. Mas Santo bagaimana Mas? Dengan mengarranger itu dalam musik kekinian itu mungkin ada kiat atau sedikit banyak terinspirasi dengan apa? kalau saya itu biasanya kenali lagu dulu. Kan lagu-lagunya Cak Tigen kan kebanyakan kan genrenya kecampur sari. Nah itu tantangan bagi saya bagaimana mengubah atau memudahkan arranger itu. Saya harus kadang-kadang menikmati kekinian itu yaitu apalagi kan itu lagu Jawa ya, lagu Jawa biar bisa diterima anak muda itu ya wes pokoknya bahasanya harus bertapa dulu gitu. Jadi disesuaikan dengan apa range-nya Tata juga. Jadi aransemen kan harus sesuai dengan yang suaranya, range-nya yang mau nyanyi siapa gitu. Jadi biar nyambung. Untuk mensinkronkan antara arranger itu ya, itu dengan penyanyi itu kan tidak mudah Mas. Iya. Nah, itu mungkin Mbak Tata sendiri bagaimana Mbak? Punya kok bisa klop dengan Mas Santo ini, apakah memang sudah lama mengenal atau bagaimana? Iya, sudah lama mengenal, tapi terpendam gitu. Terus kayak setiap kali kayak Mas Santo tuh peka gitu loh. Jadi kayak aku nggak harus Aku ngomong, ya dia nggak udah peka tahu tuh, gitu loh. Jadi aku nggak perlu ngomong aku sukanya yang gini, aku suka yang gini, udah langsung dibikin aja pasti cocok gitu. Memang ketemunya gimana? Awalnya ketemu Mas Santo itu dengan Cak Tigen? Kalau awalnya saya ketemu dengan Cak Tigen itu udah lama ya, saya udah beberapa tahun yang lalu. Saya dulu ngawulo di tempat beliau, saya ngekos di tempat beliau dulu. Dulu Cak Tigen belum tahu kalau saya bisa ngibot pokoknya. Terus tahunnya bisa apa? Di tahunnya ketemu di panggung ya Cak ya. Iya. Ketemu di panggung. Terus saya disuruh, "Wes iso nggarap lagu-lagu ora?" gitu. Bisa tak dicoba dulu ya, dicoba sih. Terus akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Berapa tahun itu? Udah berapa Cak? Hampir 30-an hari kan. 25 tahun. 25 tahun. Bahkan si Santo ini sudah pernah saja mubeng-mubeng se Indonesia. Oh ya. Pernah dulu saya mubeng di Jambi, kan maaf suaranya kan termasuk suaranya bagus. Ya, mau tahu nyuarani bojone terus lunga ini. Bali. Pernah dia menyanyi di Jambi itu sampai penonton terkagum-kagum. Ada yang menangis mergo matanya kejulet. ditagih utang nangis. Berarti saya tidak tahu kapan saya bisa
mengangkat Santo di dunia tarik suaranya gitu. Jadi begitu kami tahu talentnya anak saya, wah kita sepakatlah kita majukan terus mereka berdua. Jadi kemana-mana pun berdua, dan alhamdulillah si Tata ini juga bisa biola gitu. Jadi ya sedikit nanti kita ya padukan antara si Santo dengan si Tata. Mudah-mudahan ini akan membuat suasana tersendiri bagi Belantika musik Indonesia. Amin. Dan membawa berkah untuk semuanya. Amin. Tujuannya sih nggak melulu cari uang sih, niatnya memang kita berkarya dan berkarya. Tentang nanti hasilnya, uangnya banyak, bonusnya banyak dan sebagainya itu kan alhamdulillah Syukuri, bonus saja, iya. disyukuri, memang dari hadiah dari Allah. Tapi niatnya kita berkarya, nguri-nguri ngerawat karyanya Cak Dikin. Kalau dilihat dari ceritanya tadi, perannya Mas Santo itu besar sekali. Gimana, Cak? Sangat besar sekali. Cak Dikin bisa cerita? Ya bisa. Saya tadi sudah bilang sampai saya bawa kemana-mana di Indonesia ini, karena ada satu nge-match antara pikiran saya dengan pikiran dia. Sebetulnya kalau dilihat dari keterbatasan, Santo itu sangat terbatas kalau orang melihat secara fisik, karena namanya Santo itu kan urip sepisan wuto. Jadi ini tapi luar biasa karena dia betul-betul hati yang berbicara. Kalau saya kasih lagu tidak segera dia garap, dia akan lihat, pelajari dulu ini maksudnya bagaimana. Nah, sehingga seperti ini harus saya gandengkan dengan Tata itu, karena nuansanya tetap nuansa pemuda, remaja gitu, sehingga tetap berbeda. Kalau Tata sendiri, kenapa Tata memilih sebagian besar kan bergenrenya, melonya kan melo Jawa, tidak lagu-lagu pop sekarang yang mungkin seperti yang dinyanyikan yang baru booming sekarang ini. Kok memilih itu? Ya karena kayak ngelihat tren-tren sekarang tuh lebih ke yang melo terus gerus gitu loh. Jadi Milenialnya seperti itu. jadi ya karena lagu-lagunya Ayah tuh dasarnya gerus banget, kayak diselingkuhi lah, ditinggal rapi lah, apa gitu segala macam gitu. Jadinya ya udah, kenapa kita nggak bikin suasana baru tapi dengan kata-katanya bahasa Jawa tapi musiknya musik zaman sekarang. Lagu Bila mungkin bisa sedikit dilantunkan atau apa? Refnya Apa? Bila kau jadi milikku, dunia terasa indah seperti surgawi, penuh dengan kedamaian dan penuh keindahan. Ya. Santo katanya juga mau tadi juga ikut nyanyi beberapa album. sedikit aja. Mungkin bisa. Cak Dikin kan terkagum-kagum dengan suaranya di Jambi. Lagunya apa? Cinta terpisahkan. Iya. Monggo. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amung apa? Kabeh mau amarga kahanan. Santo, maaf, Ya. dari seperti yang dikatakan Cak Dikin, dari keterbatasan, bagaimana Anda bisa mengaransemen sampai bisa nyentuh gerus itu tadi? Kalau dulu saya punya, waktu sekolah SMA saya udah punya tagline ya, Mas. Saya pengen itu menatap dunia melalui bermusik. Jadi saya pengen besar dari musik dan saya ingin melupakan keterbatasan saya. Jadi kalau saya diberikan karya sama Dikin, saya tipikalnya kan Cak Dikin tahu saya keras ya, saya nggak bisa loh cari ini loh, jadi saya harus menikmati lagu ini dulu. Jadi saya pengen, yaitu semboyan saya pengen saya wujudkan gitu. Pokoknya saya pengen menikmati musik itu dengan cara saya. Awalnya ngerti musik bagaimana? Awalnya ngerti musik itu, wah waktu kecil itu dulu almarhum bapak itu kan ya, ini cerita sedikit nggak apa-apa ya. Ya. Almarhum bapak itu malu lah punya anak seperti saya.
Jadi nggak boleh main di luar, terus dipegangi keyboard, ya itu mainannya cuma itu. Jadi cuma belajar not dari 1 jari sampai alhamdulillah sekarang sampai bisa 10 jari. Gitu. Mulai perform pertama kali inget nggak? Perform pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun berapa ya? 95. Itu di kampung. Acara 17-an. 17-an, iya. Pasti tidak dibayar. Tidak, cuma dapat sosis sama arem-arem. Terus mulai dibayar? Mulai dibayar sejak SMA. Mulai Masih ingat gimana? Pertama kali saya main job pertama itu di Gedung Pusponugroho Solo. Ya. Masih ingat nggak dibayar berapa? 30.000. Itu keyboardnya masih sewa 15.000, untuk asisten 10.000, jadi saya cuma 5.000 lah. Tapi pada manggung pertama walaupun dapat 5.000, perasaannya gimana saat itu? Grogi campur seneng Mas. Waktu itu grogi campur seneng. Cuma itu nikahnya teman ya wis tak keyboardane gitu waktu itu gitu.